Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Kita ketemu di channel Ade Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang sehat. Mas, bagaimana cara menuntun tunanetra yang tepat? Terus, Mas, bagaimana cara mengomunikasikan agar disabilitas tunanetra itu nyaman ketika kita tuntun? Banyak ya yang tanya seperti ini di DM Instagram, Facebook, maupun juga WhatsApp chat ya, yang menanyakan bagaimana cara menuntun disabilitas yang nyaman, yang tepat, dan terukur. Mungkin bagi sebagian orang menuntun itu hanya sekedar menuntun, memegang orangnya, atau hanya memberitahu, memberi sentuhan ke tangannya untuk mengikutinya. Tapi sebenarnya untuk disabilitas itu ada cara-cara supaya cara berjalan, kemudian posisinya, dan hambatan-hambatan, misalnya ada tangga, ada hambatan yang lain, itu bisa nggak menghambat tunanetra ketika dituntun. Jadi secara teknis gitu ya, menuntun tunanetra itu harus kita orang non disabilitas yang menuntun itu dipegang oleh tunanetra itu sendiri. Dan cara megangnya itu bukan hanya asal disentuh megang pergelangan tangan atau bagaimana, tapi kita bisa menginstruksikan, bisa mengarahkan untuk si teman-teman disabilitas netra ini memegang area siku. Nah, di sini. Jadi ketika berjalan, biarkan tunanetra menyentuh atau memegang area siku teman-teman yang sebagian non disabilitas yang menuntun. Dan posisikan teman-teman sedikit ke depan. Jadi tunanetranya posisinya jalannya agak sedikit ke belakang, paling setengah langkah ke belakang. Supaya apa? Supaya ini posisinya biar bisa diketahui oleh tunanetra. Jadi misalnya teman-teman jalan, kemudian ada semacam tanggulan di jalanan gitu ya, kan suka ada tuh jalan naikkan sedikit, atau misalnya naik tangga, itu kan jadi kita bisa merasakan, oh ini posisi jalannya naik. Dan perlu diinstruksikan juga kalau di depan itu ada hambatan, kasih tahu, misalnya ada jalannya sedikit naik, infokan, suarakan, sampaikan. Ini cara yang terukur. Kemudian kenapa kok harus tunanetra yang memegang siku teman-teman atau siku yang menuntun? Agar ketika teman-teman berbelok itu kita nggak malah bingung, nggak malah salah posisinya. Jadi aturan sudah berbelok tapi kita yang dituntun masih lurus atau mengalami sedikit slow respon. Jadi ketika nuntun usahakan kita yang dipegang. Jadi teman-teman yang menuntun maksud saya itu yang dipegang. Megangnya di sini, di siku ya, di siku. Karena kalau siku otomatis ketika belok begini itu akan mudah, akan keras. Nah, kalau
Yang salah bagaimana? Rata-rata yang salah hanya membiarkan memegang pergelangan tangan. Kemudian ada juga yang tunanetranya dipegang. Jadi hanya memegang punggung tunanetranya, dia posisinya di belakang. Itu salah. Kenapa? Karena nanti kalau ada naikan, ada tangga dan lain sebagainya yang menghambat, ini bisa teman-teman tunanetranya jatuh. Memang sih nggak akan terkesan ringkih seperti itu, tapi asumsi dan secara kenyamanan dan keamanan harusnya memang tunanetra di posisinya setengah langkah di belakang jalan nuntunnya. Saya nggak bisa mempraktekkan secara real ya, karena memang secara tim prakteknya nggak ada, kemudian juga secara kamera nanti akan posisinya memakan ruang. Jadi saya hanya menceritakan secara teorinya, secara keterangan, agar nanti teman-teman bisa ngebayangin dan bagaimana cara menuntun yang tepat itu. Bisa juga cari referensinya, pasti banyak kok contoh-contoh bagaimana menuntun tunanetra yang tepat. Yang jelas, posisikan tunanetra tersebut ada di setengah langkah di belakang kita. Usahakan arahkan untuk megang siku kita yang akan menuntun. Kemudian informasikan ketika ada tangga, ada tanjakan, dan lain sebagainya agar disabilitas netra nggak mengalami kesulitan dalam posisi perjalanan dituntun oleh teman-teman. Fix ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menanyakan hal ini dan sharing-sharing kita cukupkan. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah para pejuang mimpi. Di sini ilmu kita bagikan, inspirasi tercipta. Awil wadah untuk berkembang, bersama raih puncak, cita-cita kita terbang. Awinba ilmu menebar, asosiasi wirausaha inklusi Indonesia. Kita semua bersama, salam wirausaha setara. Berbagi pengalaman, saling menguatkan, menuju masa depan gemilang dan membanggakan. Informasi terkini selalu tersedia tentang program pelatihan yang pasti berguna. Diskusi hangat, saling memotivasi, berkolaborasi, bersama kita maju. Awindo ilmu menebar, asosiasi wirausaha inklusi Indonesia. Kita semua bersama, salam wirausaha setara. Berbagi pengalaman, saling menguatkan, menuju masa depan gemilang dan membanggakan. Mentor yang berpengalaman siap membimbing teman-teman sejalan. Bersama kita saling mendukung, semangat berkobar, tekad tak tergoyahkan, sukses merangkum masa depan yang cemerlang. Awindo ilmu menebar, asosiasi wirausaha inklusi Indonesia. Kita semua bersama,